15 tahun yang lalu, sebuah keluarga tinggal di sana. Ada nenek, ibu, dan seorang anak kecil. Mereka semua tewas dalam perampokan. Tidak ada yang mau menyewa kontrakan itu sejak kejadian itu. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Halo semua, sebut saja namaku Andi. Aku berkuliah di universitas swasta yang cukup ternama di Jawa Tengah. Aku mahasiswa semester akhir yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan kecil. Lokasinya cukup jauh dari kampus, sekitar 20 menit dengan motor. Gangnya pun cukup sepi, hanya dihuni beberapa keluarga, dan agak jauh dari keramaian jalan raya. Tapi masih bisa kuterima, karena memang aku mencari harga sewa yang murah. Tidak banyak orang berlalu lalang di sini, tapi entah kenapa suasana itu terasa menenangkan, seperti tempat sempurna untukku beristirahat dari keramaian kampus. Ya, cukup ideal untukku yang sedang fokus menyelesaikan tugas akhir. Aku menempati unit di ujung gang. Dengan tetangga di sebelah adalah keluarga kecil. Mereka ramah dan bersahabat, terutama neneknya yang sering terlihat duduk di depan rumah sambil mengupas buah ataupun merajut. Si ibu juga sering menyapaku ketika aku lewat. Sementara anak perempuannya adalah seorang gadis kecil berambut panjang dengan pita merah. Selalu terlihat ceria bermain di halaman kecil mereka. Hari-hariku berlalu dengan interaksi yang menyenangkan bersama keluarga itu. Setiap pagi, saat aku hendak pergi ke kampus, si nenek sering tersenyum padaku, mengangkat tangan dengan sapaan khas, "Hati-hati yo, Lek." Kadang aku berhenti sebentar untuk mendengarkan cerita tentang tanaman atau makanan tradisional yang dia buat. Suaranya penuh kehangatan seperti nenekku sendiri. Si ibu pun juga tak kalah ramah. Dia sering berbicara denganku saat aku pulang sore, menawarkan teh hangat jika aku terlihat lelah. "Kamu pasti capek ya belajar terus. Jangan lupa makan yang teratur," katanya dengan nada yang penuh perhatian. Ada kalanya dia memberiku semangkuk sup hangat yang membuatku merasa seperti di rumah. Gadis kecil mereka yang bernama Maya sering mengundangku bermain di halaman dengan wajah ceria dan tawa yang khas anak-anak. Dia mengajakku bermain kejar-kejaran atau sekedar duduk di tangga sambil mendengarkan cerita tentang mainan favoritnya. Pernah sekali dia memberiku bunga kecil yang dipetiknya dari pot di halaman. "Untuk kakak Adi ya, biar semangat belajarnya," katanya sambil tersenyum lebar. Aku tak bisa menahan tawa kecil mendengar keluguannya. Selama 2 bulan penuh, kehidupan di gang itu terasa damai, seperti dunia kecil yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan luar. Bahkan, aku mulai merasa nyaman dengan rutinitas sederhana bersama mereka. Aku sering berpikir, beruntung sekali ya aku punya tetangga sebaik mereka. Namun, segalanya berubah pada suatu malam. Aku sedang menyelesaikan tugas di meja belajar ketika terdengar suara gaduh dari sebelah. Seperti benda jatuh, diikuti oleh suara langkah kaki tergesa-gesa. Aku berhenti menulis, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu, samar-samar aku mendengar suara anak kecil menangis, diikuti suara ibu yang berbicara dengan nada yang sulit kupahami.
Aku mengintip dari jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Lampu di kontrakan sebelah mati, hanya menyisakan kegelapan yang sunyi. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti pikiranku. Keesokan harinya, aku bertemu si nenek di depan rumah. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap ramah seperti biasa. "Maaf kalau semalam berisik," katanya. "Anak kecil memang kadang sulit untuk diatur." Aku mengangguk, meskipun kata-katanya tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang kudengar malam itu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan keluarga ini. Tapi aku tidak tahu itu apa. Keanehan semakin terasa ketika aku berbicara dengan salah satu tetangga lain di ujung gang di hari yang berbeda. Aku menyebutkan tentang keluarga di sebelah kontrakan rumahku dan bertanya, apakah mereka sering mendengar suara-suara dari sana? Tetangga itu menatapku dengan ekspresi bingung. "Adi," katanya pelan, "kontrakan sebelahmu itu kosong bertahun-tahun. Tidak ada yang tinggal di sana sejak tragedi itu." Aku yang mendengar itu tertawa kecil, mengira dia sedang bercanda. "Maksudnya apa, Pak D?" "Aku berinteraksi dengan mereka hampir setiap hari. Si nenek, si ibu, dan anak kecil mereka." Mendengar itu, tetangga itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. "Dek Adi, 15 tahun yang lalu, sebuah keluarga tinggal di sana. Ada nenek, ibu, dan seorang anak kecil. Mereka semua tewas dalam perampokan. Tidak ada yang mau menyewa kontrakan itu sejak kejadian itu." Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Semua mulai masuk akal. Pakaian mereka yang terasa kuno, suara-suara di malam hari, dan perasaan ganjil setiap kali aku bertemu mereka. Malam setelah mendengar cerita itu, perasaan gelisah membuatku memutuskan untuk menginap di rumah seorang teman. Aku membawa beberapa barang dan keluar dari kontrakan, memastikan pintu terkunci rapat sebelum pergi. Sepanjang malam, aku mencoba meluapkan kejadian aneh itu, berpikir mungkin aku hanya terlalu lelah dan membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. Keesokan paginya, saat aku kembali, pemandangan yang kutemukan membuatku terpukau. Kontrakan sebelah yang sebelumnya terlihat rapi dan dihuni, kini tampak seperti rumah kosong yang telah lama ditinggal. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan halaman kecil yang biasa dirawat kini dipenuhi tanaman liar yang kering. Pintu rumah itu setengah terbuka, menampilkan interior yang gelap dan berantakan. Aku mencoba mencari tanda tangan keluarga itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Rasanya mustahil, seolah 2 bulan terakhir adalah mimpi yang tak nyata. Namun, kebaikan mereka, senyuman hangat si nenek, perhatian si ibu, dan tawa ceria Maya terasa begitu nyata di pikiranku. 2 hari setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pindah kontrakan. Perasaan ganjil yang terus menyelimuti membuatku tak lagi merasa nyaman tinggal di sana. Saat aku membawa barang-barangku dan melangkah pergi, aku menoleh sesekali lagi ke arah rumah itu.
Rumah yang kini kosong dan tak terawat, tetapi menyimpan kenangan tentang orang-orang yang pernah memberiku kehangatan. Meskipun aku tahu mereka mungkin bukan bagian dari dunia ini lagi. Sejak hari itu, keluarga itu tidak pernah muncul lagi. Hanya kenangan tentang mereka yang terus membekas di benakku. Rasa sedih dan tragis yang sulit diungkapkan, seperti kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar kumiliki. Kisah yang tak pernah ku ceritakan.